334. Di ruang ganti, saat ini tidak begitu ada orang karena kebanyakan dari mereka sudah berganti pakaian dan pergi. Setelah Damar dan dua orang lainnya kembali ke ruangan itu, mereka menemukan pakaian mereka sendiri. Sambil berganti pakaian, Chris mengutuk, Jingan ini benar-benar bukan manusia. Dia benar-benar berpikir untuk mengambil setengah dari jumlah tips, dasar pria brengsek. Dan orang-orang bodoh itu juga masih saja bisa bertahan. Dewan tertawa dan berkata, tidak semua orang sama dengan kita. Faktanya, orang seperti Om Leo bisa bekerja di bar ini, mendapatkan 4.500 luka ditambah tips. Sebulannya bisa menghasilkan sekitar 5.000 atau 6.000 luka, sudah membuat mereka sangat puas dan merasa itu adalah berkah. Lagi pula Arif ini sepertinya punya orang yang cukup berpengaruh di belakangnya, jadi mereka juga tidak berani menyinggungnya. Damar mengangguk, tentu saja dia juga tidak menganggap orang di belakang Arif itu penting. Jika orang itu sangat berpengaruh, maka dia juga tidak perlu lagi menjadi mandor di bar ini. Di Sin City ini, seberapa besar kemampuan yang kamu punya, maka sebesar itulah uang yang akan kamu hasilkan, dan kemampuan itu adalah kekuatanmu. Tingkat puncak di Sin City adalah bagaikan ikan di dalam air, dan kemungkinan hidupmu akan lebih baik daripada di luar, karena di sini ada begitu banyak yang tidak bisa dinikmati di luar. Tingkat tinggi di Sin City adalah kamu bisa bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang cukup baik, tapi kamu harus lebih pintar. Sebagian besar, tingkat tinggi, di kota-kota biasa, kebanyakan dari mereka adalah generasi kedua yang kaya atau biasanya sombong dan mendominasi. Di Sin City, jika mereka secara tidak sengaja menyinggung seseorang, mereka dapat dipermainkan sampai mati. Inilah sebabnya Wade sangat ketakutan saat mendengar tentang keinginan Damar untuk mengirim James dan Jarvis ke Sin City. James dan Jarvis biasanya terbiasa hidup pamer di kota NJ. Di Sin City, jika mereka masih seperti itu, maka sangat kecil kemungkinan mereka dapat bertahan hidup. Sementara mereka yang di bawah tingkat tinggi, selain mereka yang dapat hidup dengan baik karena dibantu oleh orang-orang tingkat puncak, yang lainnya kebanyakan adalah pembantu atau pekerja seperti mereka Leo. Tinggal di pinggiran kota dan bekerja seumur hidup untuk hidup yang lebih baik. Aku tidak peduli siapa dia. Lain kali jika mencari masalah denganku lagi, aku akan langsung membunuhmu, kata Chris mengutuk. Damar tertawa. Setelah berganti pakaian, mereka keluar, lalu melihat sekelilingnya dan menemukan mobil barang milik Leo terparkir di jarak sekitar lebih dari 200 meter. Di dekat bar ini, ada beberapa mobil yang cukup mahal, jadi jika dia parkir terlalu dekat, dia mungkin langsung diusir. Damar berjalan menghampirinya. Dari jendela, dia melihat Leo sedang tidur di dalam mobil itu. Dia benar-benar kelelahan karena harus bangun pagi setiap hari, dan sekarang dia harus mengantar jemput Damar ke bar. Damar merasa sedikit tersentuh, kemudian dia mengetuk kaca jendela dan berkata, Om Leo. Leo terbangun dan saat sadar, dia melihat Damar dan dua orang lainnya yang berdiri di depan pintu. Senyuman muncul di wajahnya. Sudah pulang kerja? Ayo naik, aku antar kalian pulang. Setelah masuk ke dalam mobil, Leo menyalakan mobil dan berputar balik. Kemudian dia bertanya, bagaimana? Bagaimana pendapatan kalian hari ini? Apakah kalian menerima tips? Ekspresi Damar dan dua orang lainnya langsung tampak sedikit aneh. Mereka khawatir jika mereka menyebutkan nominalnya, mereka akan membuat Leo terkejut. Mereka bertiga menghasilkan sekitar 4.600 luka, yang mana setara dengan uang Leo selama 1,5 bulan. Leo berpikir bahwa Damar dan yang lainnya tidak mendapatkan tips. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tips tidaklah harus dipaksakan. Satu orang 150 luka akan cukup jika dihemat. Di sini tidak sebanding dengan kehidupan kalian di luar. Aku sudah melihat banyak orang yang boros di luar sana dan tidak dapat bertahan hidup di sini.
Kalian bisa dibilang cukup dewasa dan beradaptasi cukup cepat. Chris berdeham dan berkata, kami dapat untung sedikit. Damar semalaman mendapatkan tips 3000 luka, dan ditambahkan dengan punya kami, sepertinya totalnya ada sekitar 4600 luka. Apa? Mendengar perkataan itu, suara Leo menjadi bergetar. Kalian semalaman menghasilkan 4600 luka. Iya, Damar tersenyum. Besok kita beli sedikit daging dan kedepannya kita akan makan daging tiap hari. Helen masih kecil, nutrisi dan yang lainnya tidak cukup. Tenang saja, biayanya tidak perlu kamu tanggung. Leo terdiam, dia mengemudikan mobil dalam diam, dan kemudian menghela nafas. Inilah hidup. Tapi baguslah kalian bisa menghasilkan uang. Chris terkekeh, ini berkat Om Leo yang mengenalkan, jika tidak kami juga tidak akan bisa mendapatkan uang. Hati Leo merasa iri dan ada perasaan yang dalam juga. Saat sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 3:30. Damar berkata pada Leo, Om Leo, terima kasih. Cepat berbasuh dan tidurlah. Leo mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan, dan suasana hatinya terlalu rumit. Baik, kalian juga sudah bekerja semalaman, jadi mandi dan istirahatlah. Leo berkata sambil menatap Damar dua orang lainnya. Damar mengangguk, kemudian bertanya setelah berpikir sejenak, oh ya, Om Leo. Di dekat sini di mana ada jual perabotan rumah. Bukankah kami mendapatkan sedikit uang malam ini? Aku berniat membelikan perabotan untuk mereka Dr. Lilia. Leo mengerutkan keningnya dan menjawab, Nona Lilia sangat cantik. Di tempat ini, lebih baik jangan biarkan dia menampakkan wajahnya. Tempat ini sangat rumit, gadis cantik sangat mudah ditipu dan disukai orang. Dewan mengangguk, baik, kalau begitu besok saat bangun, kami pergi sendiri saja. Saat itu barulah Leo mengangguk dan berkata, berjalan saja melewati 3 jalan itu, yang tempatnya cukup mewah di distrik timur. Di sana ada menjual banyak barang. Kalian harus ingat untuk tidak bertengkar dengan orang lain. Jika merasa harganya terlalu mahal, pindah saja ke toko lainnya, jangan menyinggung orang di toko-toko itu. Orang yang bisa membuka toko di sana adalah orang yang punya penyokong di belakang mereka. Bisa dilihat bahwa Leo hidup dengan sangat berhati-hati di kota ini. Terima kasih Om, kata Damar. Kalau begitu aku pergi tidur ya. Aku sudah sedikit lelah, kata Leo. Mengatakan itu, dia berjalan ke arah kamar. Chris menghela nafas dan berkata, ah, Om Leo sepertinya terkejut. Aku rasa dia malam ini tidak akan bisa tidur. Dewan menendangnya dan mengutuk, bukankah itu semua salahmu? Kenapa juga kamu memberitahu pendapatan kita malam ini? Chris melengkungkan bibirnya dan berkata, aku ingin berbagi cerita supaya Om Leo kekuatan ekonomi kita dan membuatnya tenang juga. Om Leo adalah orang yang hidup berhati-hati. Uang yang tidak di dalam sakunya bukanlah miliknya, kata Damar. Dia tidak akan senang, tapi Tante Angela mungkin akan senang untuk kita. Peduli apa, kita menghasilkan lebih banyak uang juga bisa membuat hidup mereka jadi lebih baik. Chris terkekeh. Ayo mandi dan istirahat. Mereka bertiga sudah terlalu malas untuk merebus air panas, dan langsung mandi air dingin, mengganti pakaian dan kembali ke lantai 2. Lilia dan Sally yang duduk di lantai 2, segera bertanya saat melihat Damar dan 2 orang lainnya, bagaimana pekerjaan kalian? Damar menyerahkan semua uang itu kepada Lilia dan berkata, dapat cukup banyak. Ketua bertemu dengan wanita tiran lokal yang memberinya tip 3000 luka. Aku curiga jangan-jangan wanita itu suka pada ketua dan ingin menjadi sugar mommy-nya, kata Chris buru-buru. Mata Lilia sedikit menyipit, melirik Damar, kemudian berkata cepat istirahatlah. Besok, aku akan pergi berbelanja dengan Sally, dan aku akan membawa Lily juga. Damar mengerutkan kening dan berkata, membawa dia? Apa tidak apa-apa, dengan kondisi mental Lily saat ini,
terus membuatnya berdiam di tempat ini justru tidak bagus. Besok aku akan membawanya pergi keluar sebentar, tubuhnya juga sudah cukup pulih. Lilia mengangguk, lagi pula ada aku dan Sally, jadi seharusnya tidak akan ada masalah besar. Memang, dengan kemampuan Lilia dan Sally, selama tidak bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, seharusnya tidak akan ada masalah besar di sini. Baiklah, kalau begitu aku istirahat dulu. Kalian berhati-hatilah, dan lebih baik jika kalian berdandan jadi jelek sedikit, kata Damar. Kemudian mereka bertiga pergi tidur. Berdandan jadi sedikit lebih jelek. Bagi wanita, ini mustahil. Pagi pukul 9, setelah Lilia dan dua orang lainnya bangun, mereka berdandan dengan cantik dan keluar membawa uang yang banyak. Bersambung, 335. Sin City dibagi menjadi 4 distrik, tapi di dalam keempat distrik ini, orang yang hidup semakin dekat dengan pinggiran kota, semakin buruk lingkungan hidupnya. Begitu pula sebaliknya, semakin mendekati tengah kota, maka akan semakin baik. Di distrik timur juga demikian, tempat seperti yang ditinggali Leo dan mereka ini, adalah rumah bata biasa, dan tidak begitu didekorasi. Sementara di tengah kota, infrastrukturnya jauh lebih baik, dan ada sekolah. Tentu saja, jumlah sekolah sangat sedikit, dan hanya ada satu sekolah di seluruh distrik timur, biaya sekolahnya pun cukup mahal. Dan sekolah ini dikendalikan oleh Hotgas. Harus melewati 3 jalan untuk sampai ke sana dari tempat Leo. Nama jalan ini adalah Jalan Delta. Jalan ini penuh dengan toko-toko, menjual segala macam barang, dan peralatan hidup, bahkan ada beberapa supermarket. Lilia dan Sally membawa Lily, perlahan mereka sampai di jalan ini. Hari masih pagi, tapi orang-orang di jalan itu sudah cukup ramai. Selama 2 hari ini, Lily juga sudah mengerti tempat apa ini. Dia masih sedikit takut, sambil terus menggandeng tangan Lilia, dia dengan hati-hati memperhatikan sekeliling. Tetapi saat melihat beberapa hal yang menarik, senyum yang telah lama hilang, kembali muncul di wajahnya. Tentu saja, wanita yang sangat cantik seperti Lilia, ditambah lagi dengan gadis kecil yang cantik seperti Lilia akan secara alami menarik perhatian orang-orang di jalan itu, terutama perhatian dari banyak pria. Lilia dan Sally merasakan hal ini, tetapi mereka tidak terlalu memperdulikannya, jadi mereka hanya terus berjalan seperti itu di tengah toko-toko ini. Mereka berjalan ke toko yang menjual pakaian, dan kemudian berjalan keluar dengan beberapa pakaian. Kemudian masuk lagi ke toko kebutuhan sehari-hari. Mereka membeli banyak barang, tempat tidur, kasur, handuk, lemari, AC, lemari es, pemanas air. Harga semua barang di tempat ini cukup mahal, dan Lilia di luar sana juga memang orang yang sangat kaya, menyelesaikan semuanya dengan satu kartu bank. Dia sama sekali tidak punya kebiasaan tawar-menawar. Segera, lebih dari 20.000 luka dihabiskan olehnya. Dan parahnya, dia hanya membeli 2 AC. Uangnya, sepertinya tidak cukup. Lilia menghitung sebentar, dan mengerutkan keningnya. Di samping, Sally berpikir sejenak, melihat ke sekeliling, kemudian bertanya dengan berbisik, apa aku pergi cari pemimpin geng kecil, dan memukulnya untuk mengambil sedikit uangnya. Sebagai orang yang telah menjadi petarung selama bertahun-tahun, Sally juga merupakan Night Watcher yang pernah menetap beberapa saat di Sin City, terlebih lagi dia telah bersama dengan Damar untuk beberapa tahun. Faktanya, Sally juga memiliki sifat seorang bandit. Lilia mempertimbangkannya dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Damar bilang, sebelum Ci miliknya pulih, kita lebih baik berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Tunggu setelah Ci miliknya pulih saja baru kamu pergi merampas uang itu. Sally mengangguk, masuk akal juga. Ketua dulu telah membuat marah cukup banyak orang di Sin City. Jika identitasnya ketahuan, memang kemungkinan akan mendatangkan mereka yang ingin balas dendam. Lebih baik kita merendah saja dulu.
Kita beli setelah mereka menghasilkan uang lagi saja. Setelah mengatakan itu, Lilia berjalan menghampiri penjaga toko dan berkata, bisa mengirimkannya ke rumah kan? Kami tidak bisa mengangkut barang-barang ini. Tidak masalah. Penjaga toko perlengkapan ini sangat senang, dia bukan bos, tetapi mengandalkan komisi. Lilia membeli barang dengan total harga lebih dari 20.000 luka, jadi komisi yang didapatkannya juga cukup tinggi. Tentu saja bisa diantar ke rumah. Bayar saja setelah sampai di tempat. Penjaga toko itu berkata, tolong tuliskan alamat kalian. Lilia mengangguk, kemudian dia menuliskan alamatnya. Setelah melihat alamat tujuannya, penjaga toko itu mengerutkan kening dan berkata, daerah kumuh. Kemudian dia memandang Lilia dengan curiga, mengerutkan kening dan berkata, kamu menginginkan begitu banyak, kalian bukan tidak mampu membayarnya, bukan? Lilia terkekeh pelan, lalu membuka sedikit tas di punggungnya, memperlihatkan tumpukan uang yang tebal. Penjaga toko itu tersenyum lagi dan berkata, baik kalau begitu, kami akan segera mengirimkannya. Saya akan mengantarnya sendiri. Baik, kalau begitu saya akan pergi membeli beberapa barang lain. Setelah sampai baru bayar saja, kata penjaga toko itu. Lilia ngangguk, kemudian berjalan ke sebelah. Selanjutnya, mereka pergi ke pasar sayur dan tempat penjualan buku untuk membeli beberapa buku anak-anak. Lilia berencana untuk mengajar Helen sendiri, jadi membeli beberapa buku tentu saja tidak bisa dihindari. Selain itu, mereka berencana untuk membeli sedikit daging. Beberapa wanita cantik ini tampak angkuh di kota ini, ditambah lagi, pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian dari luar, jadi sangat mudah dikenali bahwa mereka adalah orang-orang yang baru tiba di Sin City. Setelah membeli barang, jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ayo, kita pulang, Lilia berkata sambil tersenyum. Lili tampak dalam suasana hati yang jauh lebih baik karena telah berbelanja begitu banyak. Senyum di wajahnya juga perlahan menjadi semakin banyak. Lilia menjadi lebih lega saat melihat keadaan Lili. Kemudian mereka bertiga berjalan pulang. Setelah melewati 3 jalan, mereka tiba di tempat tinggal mereka. Jaraknya tidak jauh, dan hanya membutuhkan sekitar belasan menit saja. Ketika mereka melewati perempatan jalan kedua, mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Di depan mereka, ada belasan orang yang membawa senjata. Salah satu dari mereka berdiri di depan, dan dia tampaknya sangat kuat. Ketika mereka melihat Lilia dan yang lainnya lewat, dia menyeringai dan berkata, cantik, bos kami mengundangmu untuk pergi bertamu ke rumahnya. Wajah Lilia penuh dengan ekspresi dingin. Dia melirik orang-orang itu, namun tidak berniat untuk memperdulikan mereka. Dia mengambil jalan memutar dan berencana untuk pergi. Tetapi orang-orang itu tertawa lagi, dan kemudian menghalangi jalan mereka. Pria itu berkata, cantik, kalian pendatang baru di kota ini. Ikuti dengan bos kami, kamu bisa jadi nyonya bos kami, yang bisa menjamin kehidupan yang baik di kota ini. Mendengar kata nyonya, pandangan Lilia tiba-tiba membeku. Saat ini, Damar dan 2 orang lainnya sudah bangun, dan berbasuh sebentar. Setelah itu Dewan pergi keluar sebentar, kemudian kembali ke dalam sambil menggelengkan kepalanya. Leone tidak meninggalkan tanda, kemungkinan dia masih belum menemukan posisi Elisa. Elisa ternyata berani menyerang Lily. Aku rasa mereka Dempsey juga sudah memberitahu dia tentang identitasku, jadi saat tahu aku akan kembali ke sini, wajar saja jika dia bersembunyi. Damar terkekeh, tapi tidak apa-apa, kita lihat saja dia bisa bersembunyi berapa lama. Tunggu Ciku sudah pulih sepenuhnya, aku akan langsung mencari Hotgas dan menyuruhnya untuk mencari wanita itu. Jika tidak, aku akan hancurkan keluarganya. Kamu harus cepat pulih, kata Chris. Seluruh tubuhku rasanya tidak nyaman sekali sekarang. Seumur hidupku, aku tidak pernah merasa sefrustasi ini. Demi menghasilkan uang, aku harus pergi ke bar untuk menjadi pelayan.
Rasanya ingin menangis saja. Damar menyeringai dan berkata, "Aku pikir kamu menikmatinya kemarin." Tit. Tepat ketika mereka sedang berbicara, sebuah mobil tiba-tiba membunyikan klakson di luar. "Sepertinya mereka Om Leo sudah pulang," kata Damar. Dia berlari ke balkon untuk melihatnya, dan menemukan bahwa di bawahnya, sebuah mobil barang menarik banyak barang seperti kasur, lemari es, AC. "Gila, Ketua, aku rasa kamu harus mengambil uang itu dan mengurusnya sendiri. Dokter ini terlalu boros," kata Chris. "Kenapa juga dia membeli barang sebanyak ini? Semuanya adalah barang kebutuhan." Damar menghela nafas. Peralatan rumah tangga dan AC juga memang diperlukan. Iklim di sini relatif kering dan panas, dan benar-benar tidak nyaman untuk tidur tanpa AC. Renung Damar. Tidak lama, mobil itu berhenti. Damar segera turun dengan niat untuk membantu memindahkan semua barang itu. Pada waktu yang bersamaan, mobil barang lainnya juga kembali. Melihat sebuah mobil truk yang menarik begitu banyak barang, mereka Leo tercengang. AC, kulkas, pemanas air, benda seperti itu, mereka bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. "Ini, apa yang terjadi?" Leo bertanya pada Damar. "Sepertinya dibeli oleh Dr. Lilia. Tapi mereka tidak memperbolehkan untuk memindahkannya ke dalam. Katanya belum dibayar," kata Damar sambil mengangkat kedua tangannya. Leo mengerutkan kening. Damar dan yang lainnya menghasilkan lebih dari 4.000 luka tadi malam. Tapi sedikit uang itu seharusnya hanya cukup untuk membeli kulkas ini. Tapi untuk benda lainnya, dari mana mereka Damar mendapatkan uangnya? Pada saat yang sama, di tempat yang tidak jauh, Lilia dan dua orangnya kembali dengan membawa beberapa kantong besar dan kecil. Damar mengerutkan kening ketika dia melihat penampilannya dan sali mereka. Tampaknya telah berkelahi dengan orang. Bersambung 336. Lilia masih memasang ekspresi dingin di wajahnya. Ketika dia sampai di pintu, dia menyapa Leo dan yang lainnya, lalu langsung membayar uang dan berkata, "Tolong pasangkan semua AC dan pemanas air, dan semua kasur tolong bawakan ke lantai 2. Untuk AC-nya, pasang satu di lantai 2 dan satu di ruangan lantai 1 ini." Dia memberi arahan satu demi satu. Di sekeliling, ada banyak tetangga melihat ke arah mereka. Di mata mereka, tampak pandangan dengan rasa iri serta rumit, dan ekspresi tidak senang terlihat di wajah mereka. Seseorang berteriak, "Oh, Leo, apakah baru-baru ini kamu menjadi kaya? Leo, sepertinya kamu mendapat harta karun kali. Mereka langsung membelikan kalian begitu banyak barang bagus." Keluarga Leo berjalan masuk ke rumah. Leo mengeluarkan sebatang rokok dan mulai merokok, sambil mengerutkan keningnya. Di tempat ini orang miskin tidak pantas untuk membeli barang-barang ini. Pertama karena mereka tidak mampu, dan kedua, karena setelah mereka membelinya, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran, dan bahkan rumah tersebut bisa langsung dirampok. Baginya, kata-kata di sekitarnya tidak tampak seperti ucapan selamat. Itu lebih merupakan semacam sarkasme dan kecemburuan, yang membuatnya sedikit khawatir. Pada saat yang sama, dia memperkirakan bahwa barang-barang yang dibeli Lilia setidaknya berharga 20.000 hingga 30.000 luka. Dia tidak tahu dari mana Damar dan yang lainnya mendapat begitu banyak uang. Tidak peduli bagaimanapun juga, dia tetap tidak ingin menimbulkan masalah-masalah aneh. Pada saat ini, Lilia berjalan masuk dan ketiga gadis itu meletakkan beberapa daging dan sayuran di atas meja, kemudian berkata pada Angela, "Tante, tolong masak dengan sayur-sayur ini. Aku harus menginstruksikan mereka untuk memasang AC dan yang lainnya." Angela adalah orang yang antusias, dia langsung berkata dengan cepat, "Tidak masalah. Aku tidak menyangka kalian akan membeli begitu banyak barang." Zekiyu tersenyum, lalu dia mengarahkan seseorang dengan berkata, "AC ini dipasang di ruangan ini." Dia menunjuk ke kamar mereka Angela. Angela dan Leo terdiam sejenak,
Lalu Angela berkata dengan cepat, "Ini tidak perlu, kalian pasang saja di lantai 2. Kami tidak menggunakan ini, kami semua sudah terbiasa." Lilia tersenyum dan berkata, "Tante tenang saja ya." Leo mengerutkan kening dan bertanya, "Dokter Lilia, Damar menghasilkan lebih dari 4.000 kemarin. Dari mana kalian mendapatkan uang untuk membeli begitu banyak barang?" Lilia jelas mempertimbangkan mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu, jadi dia berbisik, "Kami membawa beberapa perhiasan dari luar, kemudian menjualnya, uangnya dari sana. Kalian nikmati saja dengan tenang. Kedepannya, setiap kali makan lebih baik hidangannya buat dengan daging juga. Helen masih dalam masa pertumbuhan, jadi nutrisinya harus dijaga." Mendengar kata-kata Lilia, Leo sedikit lebih tenang, tetapi melihat perlengkapan yang telah dipindahkan ke dalam rumah, dia kembali merasa sedikit khawatir. Damar justru duduk di samping dengan senang-senang saja sambil memperhatikan, dan terkadang menyandarkan kepalanya pada satu tangan. Kasurnya sudah diganti, setidaknya bisa tidur dengan lebih nyaman. Lilia juga tampaknya juga merasa lebih nyaman. Setelah sibuk untuk beberapa waktu, dia bertanya pada Leo, "Oh ya, Om Leo, apa yang kamu ketahui tentang kelompok Inferno?" Leo meremas puntung rokok di tangannya dan berkata, "Kelompok Inferno sebenarnya adalah yang bertanggung jawab atas tempat kita. Merekalah yang mengumpulkan biaya perlindungan kita. Di distrik timur, mereka dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar. Yang setara dengan kelompok Inferno, sepertinya ada 3 kelompok." Mendengar ini, Dewan yang berada di samping, bertanya dengan tenang, "Ketua, kelompok Inferno ini terdengar cukup familiar, apakah kita mengenal mereka?" Damar menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingat, sudah berlalu 5 tahun, siapa yang akan ingat begitu banyak hal? Mungkin mereka bukan apa-apa." "Oh." Dewan mengangguk dan tidak terlalu mempedulikannya. Ketika Leo mendengar Lilia mengatakan ini, dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia tidak berpikir Damar dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk bertarung dengan orang-orang seperti kelompok Inferno. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Oh, ya, besok adalah hari di mana kelompok Inferno akan datang untuk mengumpulkan biaya perlindungan. Mereka biasanya akan datang pada malam hari, 500 per orang. Anda harus menyiapkannya. Kalian sekarang ada 6 orang, jadi perlu siapkan 3.000. Oke." Setelah Lilia mengatakan itu, dia mengarahkan mereka untuk mulai bekerja lagi. Damar berjalan ke sisi Lilia dan bertanya, "Apa kamu berkelahi dengan seseorang?" Zekiuyu mengangguk dan berkata, "Orang kelompok Inferno itu ingin menggodaku, jadi saya memberi mereka beberapa tusukan jarum, tapi itu tidak fatal." Tubuh Damar gemetaran. Orang seperti Lilia adalah orang yang selalu bisa menemukan bagian tubuh yang paling menyakitkan namun tidak fatal. Dia berdoa dalam diam di hatinya untuk orang-orang itu, kemudian kembali ke samping, dan tidak terlalu memperdulikan masalah itu. Dia ingin tetap merendah dulu sebelum dapat memulihkan kembali chi-nya sepenuhnya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia benar-benar takut pada semua itu. Ada 4 orang yang dapat bertarung sekarang, dan 4 orang ini cukup untuk menangani sebagian besar kejadian. Selama para bos besar di Sin City yang sebenarnya tidak keluar, mereka tidak takut. Dan bahkan jika bos besar itu muncul, Damar punya caranya sendiri. Pemanas air, AC, dipasang selama lebih dari 1 jam, dan ketika semuanya selesai dipasang, waktunya hampir tengah hari, dan makan siang juga sudah siap. Karena Lilia membeli banyak daging dan beras, hidangan kali ini juga merupakan makanan terbaik mereka Damar setelah mereka datang ke kota ini. Tentu saja, keterampilan memasak Angela rata-rata, namun bagi mereka, selagi bisa makan dengan kenyang, itu sudah lebih dari cukup. Untuk rasa dan yang lainnya, mereka mencoba untuk tidak memikirkannya lagi. Helen dengan sangat senang memeluk buku yang dibelikan oleh Lilia untuknya. Dia membuka-buka buku tersebut di samping. Meski tidak mengerti,
tapi terlihat ekspresi penuh kegembiraan di wajah kecilnya. Sore harinya, pasangan itu melanjutkan untuk keluar untuk mengantar sayuran. Malam hari ketika Damar dan dua orang lainnya pergi bekerja di bar, Lilia tiba-tiba menghentikan Damar dan berkata, "Jika kalian tidak ingin ada konflik dengan mereka yang datang untuk mengumpulkan biaya perlindungan besok, lebih baik hasilkan lebih banyak uang malam ini sebelum pulang. Aku sekarang hanya punya 100 lebih saja." Damar tidak berdaya, dan dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Tentu saja, Damar berencana untuk membayar apa yang disebut biaya perlindungan itu terlebih dahulu, kemudian dia akan menyuruh Chris mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Pukul 7 malam, mereka tiba di pintu bar tepat waktu. Di pintu masuk bar, Arif masih ada di sana, tetapi wajahnya ditutupi dengan banyak perban. Kebetulan Taufik berjalan melewatinya, dan saat melihat kondisinya, dia berkata, "Wah, sudah kubilang kau terlalu kejam, jadinya sekarang dipukuli orang kan?" Arif mencibir, "Aku minum terlalu banyak tadi malam dan jatuh, memangnya apa urusanmu?" Taufik juga tidak marah. Dia menepuk bahu Arif, lalu melihat Damar dan yang lainnya, dan kemudian bertanya, "Wah, 3 pendatang baru ada di sini lagi, bagaimana? Apa kalian mau bekerja denganku? Saya hanya meminta 20 luka. Untuk tips dan yang lainnya, aku tidak akan memintanya." Damar terkejut, apakah Taufik sebaik itu? Arif mencibir, "Mereka adalah orang-orangku, jangan mengulurkan tanganmu terlalu panjang." Taufik tertawa dan tidak mengatakan apapun, lalu berjalan ke dalam bar. "Kalian masuk dan ganti pakaian. Kalian masih bertanggung jawab di area kemarin." Pandangan Arif terhadap Damar dan yang lainnya tampak sedikit takut. Damar juga tetap sama, selama Arif tidak berbuat salah, mereka pun tidak perlu berubah. Dan mereka tidak tahu banyak tentang Taufik, tapi sepertinya Arif sudah dibuat mengerti oleh mereka Damar. Mereka bertiga melewati Arif dan tiba di ruang ganti. Pada saat ini, sebagian besar orang juga datang untuk bekerja lebih awal. Orang di dalam ruang ganti cukup banyak, tapi selain mereka yang sudah saling mengenal, kebanyakan orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak saling menyapa. Di kota ini, yang paling kurang adalah kepercayaan antar sesama. Setelah mengganti pakaiannya, Damar dengan cepat pergi ke area yang menjadi tanggung jawabnya dan berdiri di sana. Orang-orang perlahan mulai berdatangan di bar itu. Tiba-tiba, mata Damar sedikit berbinar. Dia melihat bahwa di pintu, ada 2 wanita Asia yang sangat cantik berjalan masuk. Keduanya melihat sekeliling, ketika mata mereka tertuju pada Damar, ekspresi mereka berubah sedikit tanpa bisa ditahan. Lalu mereka berjalan lurus ke arah Damar. Bersambung, 337. Tidak diragukan lagi bahwa di antara semua wanita cantik yang pernah ditemui oleh Damar selama bertahun-tahun ini, kedua wanita di depan matanya bisa dibilang adalah salah satu yang paling cantik. Penampilan mereka tidak kalah dengan wanita super cantik seperti Lilia dan Wendy. Tentu saja dalam hal temperamen, itu sepenuhnya berbeda. Temperamen Wendy termasuk ke dalam punya selera kuno, sementara Lilia termasuk dalam temperamen yang sangat dingin. Sedangkan kedua wanita di hadapannya ini sangatlah berbeda. Pakaian yang mereka kenakan sedikit berani, yaitu sit dress, yang memperlihatkan lekukan dan bagian tubuh mereka, seolah mereka akan mengenakan apapun yang akan menunjukkan seberapa bagusnya tubuh mereka. Saat melihat kedua orang itu, Damar menelan ludahnya tak tertahankan dan berkata, "Datanglah ke tempatku." Seolah doanya telah terdengar, setelah melihat Damar, kedua orang itu juga sedikit terkejut, lalu saling berbicara, kemudian dengan cepat berjalan menghampiri Damar. Setelah sampai di dekat Damar, mereka berdua berdiri diam. Salah satu wanita dengan rambut merah menatap Damar dari atas ke bawah dan sebaliknya, kemudian berkata, "Mirip. Terlalu mirip." Wanita satunya memiliki rambut lurus hitam dan panjang hingga ke pinggang. Damar bisa membayangkan bahwa jika mereka berada ranjang,
wanita itu akan berbisik, "Kamu menekan rambutku, sungguh adegan yang menyenangkan." Tentu saja, masih ada senyum di wajahnya. "Selamat datang. Benar-benar mirip sekali, hampir sama persis." Wanita berambut merah itu berkata lagi, "Ini tidak mungkin dia. Jika ini dia tidak mungkin datang ke tempat ini menjadi pelayan. Terlebih lagi, dia telah pergi selama 5 tahun, tidak mungkin kembali lagi." Wanita berambut hitam panjang menghela nafas. Wanita berambut merah itu mengerutkan kening. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan 2 lembar uang bernilai 100 luka dari sakunya, memandang Damar dan bertanya, "Bolehkah aku menyentuh wajahmu?" Dia tampaknya cukup berpendidikan. Hati Damar sedikit tergerak. Dilihat dari percakapan keduanya, sepertinya dua wanita ini sudah mengenalnya. 5 tahun, sangat mirip. Kata-kata ini kebetulan sekali. Tapi dia sama sekali tidak mengingat kedua wanita ini. Jika dia pernah berhubungan dengan dua wanita cantik 5 tahun yang lalu, Damar pasti akan mengingatnya di dalam hati. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana mereka berdua bisa kenal dengannya, terlebih lagi itu adalah 5 tahun yang lalu. Damar memiliki reputasi besar di Sin City ini, tetapi ada sangat sedikit orang yang telah melihat penampilannya dan mengetahui nama aslinya. Misalnya seperti Leonet, dia tahu nama Damar secara tidak sengaja. Damar juga tidak mengeksposnya. Menghadapi permintaan tidak masuk akal wanita ini yang ingin memegang wajahnya sambil membawa uang, dia tentu saja langsung menyetujuinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja boleh." Ketika wanita berambut merah mendengar kata-kata Damar, alisnya sedikit berkerut dan berkata, "Ternyata kamu memang bukan dia. Jika itu dia, kamu tidak akan datang ke sini untuk bekerja, apalagi membiarkan aku menyentuh wajahnya dengan harga 200 luka. Temperamennya tidak seharusnya seperti ini." Damar dengan diam berkata dalam hatinya, "Jangan-jangan kamu ada salah paham denganku ya." Wanita berambut merah itu melemparkan uang itu langsung ke tanah. Kemudian dia duduk di booth yang menjadi tanggung jawab Damar dan berkata, "Jika kamu menginginkan uang itu, ambil sendiri, dan berikan aku menunya." Damar juga tidak marah, dan membungkuk dan mengambil 200 luka itu. Melihat pergerakan Damar, wanita rambut merah dan wanita rambut hitam lurus itu menunjukkan ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Wanita rambut hitam lurus itu menatap Damar dan berkata, "Kamu sangat mirip dengannya, tapi kamu hidup seperti ini." Damar memasukkan uang itu ke dalam sakunya, kemudian mengantarkan menunya. Segera, keduanya memesan pesanan mereka, dan kemudian keduanya tampaknya mengabaikan Damar dan mulai berbicara dengan satu sama lain, tetapi tatapan mereka beralih pada Damar dari waktu ke waktu. Damar juga berdiri di samping dengan diam, sambil berpikir dalam benaknya, kapan dia bertemu dua wanita secantik ini 5 tahun yang lalu. Kedua wanita itu sambil minum sambil mengobrol. Wanita berambut merah itu berpikir sejenak, lalu memandang Damar dan berkata, "Lagi pula kamu tidak sibuk, kemari dan duduk di sebelahku." Wanita berambut hitam panjang mengerutkan kening dan berkata, "Lina, dia bukan orang itu." "Bukan juga tidak masalah. Aku sudah menantikan orang itu muncul selama 5 tahun. Bertemu seseorang yang terlihat mirip pun juga tidak apa-apa," kata wanita berambut merah itu. Melihat Damar yang tidak bergerak, wanita itu mengerutkan kening dan meletakkan 500 luka lagi di atas meja. "Apa ini cukup?" Mata Damar sedikit berbinar, lalu dia duduk di samping wanita berambut merah dan meraih 500 luka ke dalam tangannya. Ketika dua wanita itu melihat tindakan Damar, ekspresi di wajah mereka menunjukkan rasa tidak suka lagi. Mendengar apa yang kalian berdua katakan, sepertinya kalian mengenal seseorang yang sangat mirip denganku ya?" tanya Damar. "Sangat mirip denganmu." Wanita berambut merah itu mencibir, "Kaulah yang sangat mirip dengannya. Pria itu adalah Night Watcher Zero yang pernah membuat orang-orang ketakutan di Sin City. Usianya masih muda,
tapi dia sudah mencapai tempat pertama dalam peringkat lokal. Lalu kami melihatnya sendiri di Sin City dan dia sudah mencapai tingkat dewa. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Sejak saat itu, aku jatuh cinta padanya. Sayang sekali setelah hari itu, dia sudah meninggalkan tempat ini. Mengatakan itu, wanita berambut hitam panjang langsung menatap Damar dengan ekspresi tidak suka dan berkata, "Dan kamu hanya terlihat seperti dia." Dengan statusnya, dia tidak mungkin datang ke tempat ini dan menjadi pelayan. Damar merasa senang, dan pada saat yang bersamaan dia merasa ini lucu. Dia sedang dalam pertempuran ketika dia mencapai tingkat dewa. Saat itu, tidak banyak orang Sin City yang ada di sana, dan mereka semua adalah bos besar. Dari sudut pandang ini, identitas kedua wanita ini seharusnya bukan orang biasa. Dia memandang keduanya dalam diam. Dia tidak menyangka bahwa di Sin City, dia masih memiliki dua penggemar dengan kecantikan luar biasa. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka salah paham, biarkanlah begitu adanya. Jika dia dikenali dan hal ini tersebar keluar, kemungkinan akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jadi dia duduk di samping, mendengarkan percakapan antara kedua wanita itu. Perlahan, Damar mungkin juga telah menebak nama keduanya. Wanita berambut hitam lurus ini bernama Seri, dan wanita berambut merah bernama Lina Zhou. Mereka datang untuk minum karena Seri mengalami sedikit masalah. Seorang pria dengan latar belakang berpengaruh mengejarnya dengan sangat gila. Dia ingin menolak, tetapi orang itu terus-terusan menempel padanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena dia merasa tertekan, dia mengajak sahabatnya Lina untuk datang dan minum-minum. Setelah mendengar percakapan mereka, Damar mengerutkan kening dan berkata, "Sebenarnya hal ini tidak sulit. Kamu cari seorang pria untuk berpura-pura menjadi pacarmu dan buat dia menyerah saja sudah bisa bukan? Dia memiliki latar belakang yang berpengaruh, dan bukannya aku belum pernah mencari pria seperti itu sebelumnya, tapi semua orang yang kutemukan akan langsung disingkirkan olehnya." Seri melirik Damar, lalu matanya berbinar dan bertanya, "Kamu dan orang itu sangat mirip. Jika kamu berpura-pura menjadi pacarku, dia mungkin akan takut." Sudut mulut Damar berkedut dan berkata, "Aku benar-benar takut melakukan hal semacam ini, tapi aku tahu seorang pria yang menginginkan uang, tidak takut mati dan tampangnya juga tampan. Selama kamu memberi cukup uang, dia pasti akan bersedia melakukannya." Mengatakan itu, dia menunjuk ke arah keris yang tidak jauh. Bersambung 338. Senyum muncul di wajah Damar, lalu dia menunjuk ke arah keris yang tidak jauh, dan memperkenalkannya pada kedua wanita itu. "Sudah lihat bukan? Itu, pria di sebelah sana." Chris tentu saja tidak tahu bahwa dia telah dijual. Sejak kedua wanita itu masuk, matanya tidak meninggalkan mereka. Saat ini, karena masih awal, tidak banyak orang di bar, jadi mereka bisa saling melihat satu sama lain. Wanita yang cantiknya luar biasa seperti ini benar-benar langka. Chris merasa Damar terlalu baik. Tahu dirinya masih lajang, Damar tidak lupa memperkenalkan dia saat bertemu dengan wanita yang cantiknya luar biasa. Dia berkedip pada Damar dan membuat gerakan memberikan ciuman. Damar berkata, "Sudah lihat, kan? Pria itu yang ku bilang. Dia tinggi dan tampan, ideal seorang pria muda yang tampan. Jika kamu mencari pria seperti ini untuk berpura-pura jadi pacarmu, pasti masalahnya tidak akan besar. Pria seperti ini hanya menginginkan uang dan tidak takut mati. Apalagi kamu juga tidak perlu khawatir dia akan dikejar dan dibunuh oleh pria yang mengganggumu itu, karena dia sangat hebat dalam melarikan diri." Seri memandang Damar dengan curiga dan bertanya, "Benarkah? Kalau begitu, apa aku panggil dia kemari dan tanyakan padanya saja?" "Kamu tidak perlu bertanya. Dia juga memiliki tamu di sana sekarang dan dia harus melayani mereka," kata Damar. "Aku tinggal bersamanya.
Aku akan membantu kalian untuk memberitahunya tentang hal itu saat pulang. Tentu saja, masalah ini memiliki faktor risiko yang jelas sangat tinggi, dan jika uang yang diberikan terlalu sedikit, aku rasa dia pasti tidak mau pergi. Seri menatap lurus ke arah Damar dan langsung berkata, jika dia bersedia berpura-pura menjadi pacarku untuk bertemu dengan pria yang menggangguku, aku akan memberinya 50.000 luka, tapi aku harus menjelaskan terlebih dahulu tentang orang yang menggangguku. Gila, 50.000 luka. Tidak peduli siapapun orang yang mengganggumu itu, dia pasti akan melakukannya, kata Damar. Lina yang berambut merah menatap Damar dengan curiga, lalu mencibir, Seri, sebenarnya paling bagus kalau pria ini yang melakukannya. Dia terlihat hampir persis sama dengan pria waktu itu. Ini dapat digunakan untuk menakuti pria itu. Sayangnya dia terlalu pengecut dan tidak bersedia melakukannya. Sungguh sayang sekali meski punya wajah seperti itu. Meskipun terlihat sama, mereka tidak mengasosiasikan Damar dengan yang asli. Damar saat itu memberikan kesan yang terlihat muda, kuat, dan tidak bisa diatur. Damar juga tidak mengekspos dirinya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu sudah dipastikan, ya. Aku akan memberitahunya kapan kalian ingin pergi. Tentu saja saat itu tiba, kalian tidak boleh lupa membayar. Jangan khawatir, kami tidak kekurangan 50.000 luka ini. Besok malam saja, kamu suruh dia ajukan cuti, kata Seri. Damar mengerutkan kening dan berkata, gaji kami di sini adalah 300 luka sehari, nanti kamu harus menebus upah kerja kami saat itu juga. Kedua wanita itu tak bisa berkata-kata. Mereka melirik Damar pada saat yang bersamaan, lalu Seri berkata, aku tambahkan 1.000 lagi, cukup bukan? Tentu saja, aku harus menjelaskan bahwa orang yang menggangguku bernama Nathaniel, dia adalah anak orang paling berkuasa di distrik barat. Kalian sendiri harus siap secara mental, jika dia tidak bersedia juga tidak apa-apa. Tidak masalah. Damar terkekeh. Tidak jauh dari sana, Chris tentu saja tidak tahu jika dirinya telah dijual oleh Damar sampai pakaian dalam pun hampir tidak bersisa. Jadi dia masih tersenyum dan bercengkrama dengan wanita yang ada di meja itu. Sebagai seorang playboy, pria ini memang tampan, dan sangat lihai dalam menggoda wanita. Tentu saja, wanita manapun pasti akan suka mengobrol dengan pria yang berperawakan bagus dan tampan. Saat ini, di tempat Damar, datang lagi sekelompok orang. Kali ini adalah beberapa pria. Ada sedikit luka di tubuh mereka. Mereka tampak dalam suasana hati yang buruk. Saat pandangan mata mereka tertuju pada Seri dan Lina, raut wajah mereka sedikit berubah, sepertinya sedikit takut. Damar tahu bahwa kedua wanita ini bukan orang biasa, karena orang yang bisa melihat pertempuran sebelum Damar pergi waktu itu tidaklah banyak. Dia tersenyum dan berkata kepada orang lain yang masuk, selamat datang. Orang-orang ini juga bersenjata, dan tidak memiliki temperamen yang baik. Sebenarnya, di bar ini, ada banyak orang yang memiliki sikap buruk terhadap para pelayan. Tetapi tampaknya karena mereka melihat Damar tadi duduk bersama Seri, mereka mungkin berpikir bahwa Seri punya hubungan dengan Damar, jadi mereka sangat sopan dan berkata, Kak, kami berenam. Damar mengatur tempat duduk untuk 6 orang itu, kemudian setelah mengantarkan bir, dia berdiri di samping. Apa aku memberimu uang untuk berdiri di sana? Saat itu, Lina tiba-tiba mencibir. Damar tidak berdaya, kemudian berjalan kembali ke meja mereka dan duduk. Jumlah orang di bar perlahan bertambah. Saat orang-orang itu melihat Lina dan Seri, mereka tidak berani terlalu dekat. Meskipun mereka sangat cantik, tapi tidak ada yang berani menggoda mereka. Tidak tahu apakah karena orang yang berada di belakang dua orang ini yang membuat mereka takut, atau karena Nathaniel, orang yang mengejar Seri itu. Setelah minum selama 3 putaran, Lina tampak sedikit mabuk. Dia memegang wajah Damar, sepasang matanya menunjukkan kekecewaan. Mengapa kamu terlihat persis seperti dia?
Tahukah kamu, dari tatapan itu 5 tahun yang lalu, senyumnya ketika dia berbalik, aku jatuh cinta padanya, tapi sayangnya aku menunggunya selama 5 tahun, tapi tidak bisa bertemu dengannya sekalipun. Damar tidak percaya, wanita ini jatuh cinta kepadanya hanya dengan satu tatapan itu. Sebagian besar wanita di kota ini benar-benar berani dan tidak terkendali. Ahem, itu, aku tidak menjual pelayanan dan bukan menjual diri, kata Damar dengan berdeham. Saat Lina mendengar Damar berbicara, ekspresi jijiknya muncul, kemudian dia mengeluarkan 200 luka lagi dan melemparnya pada Damar, lalu berkata, mulai sekarang, kamu tidak boleh berbicara. Saat kamu tidak berbicara, aku bisa melihat bayangnya pada dirimu. Tapi begitu kamu bicara, suasananya langsung hancur semua. Di samping, Seri tidak bisa menahan tawanya lagi. Damar, pada saat yang bersamaan, di belakang Damar, di antara booth lainnya, percakapan beberapa orang itu juga menarik perhatian Damar. Meskipun barnya berisik dan Damar tidak memiliki cinya, peningkatan panca inderanya masih ada. Dia hanya perlu fokus di lingkungan yang berisik seperti ini. Dia masih bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Satu orang berkata, persetan, nasib buruk. Ini pertama kalinya kelompok Inferno kita menderita kerugian besar di 3 jalan macam ini. Sialan, 2 wanita itu, cepat atau lambat akan kutiduri mereka sekali. Mendengar sampai di sana, Damar tanpa sadar menjadi lebih fokus. Jangan berharap, itu adalah wanita yang disukai bos kita. Sialan, tidak perlu kamu bilang, di Sin City, aku benar-benar belum pernah bertemu banyak wanita cantik seperti itu. Yang lain berkata, kurasa bos kita tidak tahan juga. Wanita seperti ini bisa dibilang adalah bidadari, dan para bos besar itu pun akan tergerak hatinya ketika mereka melihatnya. Sialan, entah mereka tinggal di mana. 6 orang ini terus mengutuk, sambil berbicara sambil mengutuk. Damar tahu bahwa seharusnya orang-orang inilah yang diserang oleh Lilia dan Salib pagi ini. Mata Damar sedikit menyipit, tidak mungkin lagi bagi mereka untuk punya hubungan yang baik dengan kelompok Inferno. Karena bagaimanapun, kelompok ini akan datang ke tempat tinggal mereka untuk mengumpulkan biaya perlindungan. Sementara Damar dan yang lainnya tidak pernah memiliki kebiasaan untuk membayar biaya perlindungan, sehingga konflik di antara mereka akan terjadi cepat atau lambat. Matanya menyipit, dan cahaya dingin yang redup melintas di matanya. Di hadapannya, Seri yang melihat hal itu tercengang sejenak, kemudian saat dia sadar, dia menyadari bahwa Damar sudah kembali ke ekspresinya yang sebelumnya. Aku minum terlalu banyak. Apakah aku salah lihat? Seri berkata dengan curiga di dalam hati, kenapa tadi aku merasakan bayangan orang itu di dalam dirinya? Mungkin karena minum terlalu banyak, karena bagaimanapun juga, mereka terlihat hampir persis sama. Dia berkata sambil menghela nafas di dalam hatinya. Karena perubahan temperamen yang luar biasa dan ketidakpercayaan mereka bahwa Damar tidak mungkin datang untuk bekerja di tempat ini. Bahkan jika mereka terlihat persis sama, mereka masih tidak berpikir bahwa Damar adalah orang yang membuat kesan begitu besar pada mereka 5 tahun yang lalu. Waktu berlalu, dan jumlah orang di bar juga semakin meningkat. Yang membuat Seri tidak berdaya adalah bahwa di awalnya depresi, tapi setelah dia minum, justru Lina lah yang minum sangat banyak. Sepertinya setelah bertemu Damar, hatinya tersentuh dan dia terus menuangkan bir ke mulutnya. Sekitar pukul 10, Seri mengerutkan kening dan berkata, Lina, kita sudah harus pergi. Jika kita minum terus, Om Herlambang akan memarahi kita jika dia tahu. Lina sangat tidak senang. Dia menggertakkan giginya, menepuk tubuh Damar dan berkata, aku beri kamu 5.000 luka, temani aku malam ini. Bersambung 339. Lina sepertinya mabuk, dia bersandar di tubuh Damar dan berbisik, temani aku malam ini, aku akan memberimu 10 juta. Seri membeku sejenak, dan berkata dengan cepat, Lina,
Kamu gila, orang ini tampaknya seperti dia, tapi dia bukan orang yang sama, dia bukan Zero, apa kamu akan menidurinya? Aku tidak peduli, yang penting kelihatannya sama, aku bisa membayangkan dia sebagai orang itu, kata Lina. Dia lalu melingkarkan lengannya di leher Damar dan menghela nafas, ikut aku pulang. Jantung Damar berdegup kencang. Permintaan seperti ini datang dari wanita secantik dia, siapa yang tahan? Dia menghela nafas panjang, lalu berkata, Nona, maaf. Aku seorang pelayan di sini, aku tidak menjual diri. Tentu saja, jika kamu tidak membayarku untuk menemanimu, aku akan tetap sangat senang. Seri membeku sesaat, dia menemukan Damar sedikit aneh. Damar seharusnya menyukai uang, hal ini terlihat saat mereka memberikan tip, tetapi sekarang, mereka memberi 5.000 luka, dan makna dalam kata-kata Lina juga sangat jelas, yaitu membayar Damar untuk tidur dengannya. Apalagi dia adalah wanita yang sangat cantik, baik tubuh maupun wajahnya. Tapi, Damar menolak, dan berkata bahwa dia akan pergi kalau tidak dibayar. Lina cemberut, lalu dia berkata, 10.000 luka. Tidak, aku bukan orang seperti ini, kata Damar cepat. 20.000 luka, kata Lina lagi. Tolong hormati aku, kata Damar. Damar punya bottom line sendiri, kalau tidak dibayar, hanya sekedar jalan dan janjian, setiap orang tidak ada beban tanggung jawab, sebenarnya tidak masalah. Namun, jika dia berniat membayarnya untuk melakukan hal itu, sama saja dengan dia menjual diri, hatinya tidak akan bisa menerima itu. Lina mengambil segenggam uang dari tasnya dan memasukkannya ke dalam saku Damar lalu mengoceh. Aku akan memberimu uang, ikuti aku akan memberimu 50.000 luka. Tidurlah denganku malam ini. Tidak tahu berapa jumlah uang yang dimasukkan Lina ke saku Damar, namun, pada saat ini, banyak orang juga menonton. Mendengar permintaan Lina yang tidak masuk akal, semua orang memandang Damar dengan iri. Tetapi ketika mereka kaget mendengar Damar menolak, mereka hanya bisa menghela nafas. Hei, bagaimanapun juga, itu adalah putri dari keluarga Herlambang. Kebanyakan orang tidak akan berani pergi. Walaupun Lina yang agresif mengambil inisiatif, tetapi melihat karakter Herlambang, orang biasa tidak akan siap menghadapi amarahnya. Benar juga, tapi kupikir jika Lina memilihku, dapat menemaninya tidur semalam, walaupun matiku rasa cukup bagus. Seri memandang Lina yang tampak mabuk, dan berkata dengan cepat, Lina, jangan bicara lagi, apa kamu tidak malu, ikuti aku. Setelah berbicara, dia berkata pada Damar, bantu aku, gotong dia. Ini juga salah satu pekerjaan Damar. Jika pelanggan meminta bantuan untuk keluar, dia harus membantunya. Tentu saja kalau sudah keluar dia tidak perlu mempedulikannya. Ini juga aturan dari Night Glow Bar. Damar dengan hati-hati memasukkan uang yang dimasukkan Lina ke sakunya, terbatuk-batuk, lalu mengikuti Seri dan mengeluarkan Lina. Setelah masuk ke dalam mobil, Lina langsung menarik baju Damar dan berkata, tidurlah denganku malam ini. Seri sepertinya tidak tahan lagi. Dia menggunakan tangannya, memukul Lina, membuatnya pingsan. Kemudian dia menatap Damar dan berkata, kamu cukup menarik. Kamu suka uang, tapi kamu tidak mau menjual tubuhmu demi uang. Hal ini membuatmu semakin menarik, dan membuatku ingin bertemu lagi denganmu. Setelah pulang, beritahu temanmu bahwa aku akan menjemputnya kembali di sini besok. Damar mengangguk. Seri tampaknya tidak peduli bahwa dia baru saja minum arak tadi. Dia langsung pergi, mengemudikan mobil sport silvernya. Setelah mereka pergi, Damar merapikan pakaiannya, dan tersenyum, dengan latar belakang kalian, kelihatannya ke depannya kita masih akan banyak bertemu. Tunggu sampai aku benar-benar pulih, dan kalian tahu identitasku, apa kalian akan berinisiatif memelukku? Saat itu jika keduanya mau langsung. Memikirkan akhir kalimatnya, Damar tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya.
Dia merapikan pakaian yang sempat ditarik Lina, mengeluarkan uang di sakunya dan menghitungnya. Dia menemukan ada 3.400 luka. Sebelumnya, Lina memberinya 900 luka, dan segenggam uang yang dimasukkannya ke dalam sakunya, jumlahnya ada 2.500. Sherry tidak memintanya, mungkin karena statusnya, dia tidak peduli dengan uang itu. Damar tersenyum dan berkata, besok biaya perlindungan selesai. Tentu saja biaya perlindungan ini hanya untuk memancing. Damar tertawa kecil. Setelah kembali ke bar, di dalam bar, dua meja lainnya masih minum. Orang-orang kelompok Inferno itu tidak bermaksud memberi tip, mereka minum bermacam jenis minuman, tapi tidak ada yang benar-benar mabuk. Setelah minum kurang lebih hampir mabuk, mereka pun bayar dan pergi. Di meja lain, ada dua pria, yang ketika tiba, mereka langsung meminta dua wanita lagi untuk menemani minum. Sebagai bar di Sin City, gadis pendamping adalah menu standar di setiap bar. Tentu saja, tidak semua tamu akan memesannya. Kebanyakan orang lebih suka berusaha menggait wanita di lantai dansa. Wanita pendamping semacam ini terlalu profesional dan tidak diminati sebagian orang. Dari orang-orang di meja ini, Damar juga tidak mendapatkan tip. Tipnya masuk kedua wanita yang menemani tersebut. Sial, saingan bisnis. Gerutu Damar dalam hati. Pada pukul 2 atau 3 pagi, bar perlahan mulai sepi. Damar membersihkan barang-barang, dan mencari Arif lalu menerima gaji hari ini. Setelah dipukuli kemarin, Arif malah jadi jujur namun tidak banyak bicara dan langsung memberinya 150 luka. Meskipun Damar mendapat lebih banyak dan membuat yang lain cemburu, namun mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah menerima gaji dan berganti pakaian, mereka berjalan keluar dari bar. Hari ini, Damar mendapatkan uang paling banyak, sementara Dewan paling sedikit. Dia hanya mendapat tip 50 luka, sementara Chris mendapat hampir 300 luka. Tamu yang memberi tips banyak sebenarnya jarang. Damar hanya beruntung. Tapi paling tidak malam itu mereka masih mendapatkan 4.300 luka. Hanya kurang sedikit dari kemarin. Setelah keluar, Leo ternyata masih menunggu mereka di luar. Setelah masuk ke dalam mobil, Leo pun tidak bertanya kepada Damar tentang berapa yang mereka peroleh kali ini, seolah-olah dia takut akan merusak suasana. Damar pun tidak mengungkitnya. Sampai di rumah, dia pun mandi, lalu ke kamar dan tidur. Saat mereka bertiga bangun, hari sudah siang. Leo pun pergi dan pulang dengan menarik segerobak sayuran. Karena kehadiran Damar dan yang lainnya, makanan di rumah pun jauh lebih baik. Tentu saja, Damar memberitahu Chris tentang Sherry, dan Chris pun setuju, bukan hanya uang, untuk wanita cantik seperti Sherry, bahkan melewati api dan air pun dia tidak masalah. Sore harinya, Dewan pergi ke tempat terdekat di mana dia janjian dengan Tommy dan menemukan bahwa Tommy tidak meninggalkan pesan apapun, yang berarti bahwa Tommy masih belum mendapat kabar dari Elisa. Chris pun pergi ke distrik timur berjalan-jalan sebentar, dia pun tidak menemukan kabar tentang Bagas dan yang lainnya. Di Hotel Vest, setelah menemukan Lily, Damar pun menyerah, dia tidak tahu siapa yang disuruh Dempsey. Jika hanya tingkat puncak, mereka pasti akan menghadapinya, tetapi jika orang yang berada di urutan teratas, maka masalah akan lebih runyam. Ini juga alasan mengapa Damar selalu rendah hati, dia tidak tahu orang seperti apa yang Dempsey suruh untuk berurusan dengannya. Sekitar pukul 6 sore, Leo dan istrinya kembali ke rumah setelah mengantarkan makanan. Leo mencari Damar dan berkata, orang-orang kelompok Inferno telah mengambilnya, apakah kamu sudah siapkan uangnya? Damar mengangguk dan berkata, ya, sudah siap. Biarkan Lilia dan Lily bersembunyi di lantai atas, jangan biarkan mereka turun. Orang-orang seperti ini kalau melihat dua gadis cantik seperti itu pasti akan menginginkannya. Desak Leo, setelah ketiga wanita itu berada di lantai atas. Wah, saat itu, beberapa orang masuk ke pintu,
langsung melihat sekeliling dan berkata, "Leo, bagus sekali ya, sekarang AC dan kulkas sudah terpasang." Bersambung 340. Wajah Leo sedikit berubah, dia lalu melihat ke ambang pintu. Damar juga melihat ke sana. 5 orang masuk dan salah satunya membawa tas kerja di tangannya, kacamata, jas, sepatu kulit, dengan tampilan yang lembut. Sementara beberapa orang membawa senjata, karena cuaca panas beberapa orang telanjang dada, dan di tangan mereka ada ayam, bebek, del. Kemungkinan itu adalah peliharaan orang lain yang direbut paksa oleh mereka. "Sialan, panas sekali," kata laki-laki di belakang sambil berjalan menuju dapur, lalu berkata dengan kaget di dalam, "Ya ampun, Kak Petrus, mereka punya kulkas 2 pintu, di rumahku saja tidak ada kulkas seperti itu." Mendengar hal ini wajah Leo mendadak berubah. "Kak Petrus, aku..." "Hehe, kita semua sudah kenal lama, aku juga tahu bagaimana sulitnya hidupmu. Kalian selalu berusaha untuk membayar tepat waktu. Kami juga tidak peduli pada peralatan rumah tangga kalian. Mengenai kedepannya apa kalian tetap bisa mempertahankannya, ya bukan urusanku lagi," ucap Kak Petrus. Kak Petrus adalah seorang laki-laki parubaya yang sudah botak. Dia mengenakan kaos tanpa lengan di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan banyak bekas luka di tubuhnya. Bagi orang-orang di Sin City, memiliki sedikit bekas luka di tubuh adalah hal yang normal. Di tangannya ada sebilah pisau besar, dia melemparkan pisau itu menusuk ke meja, lalu menatap Damar dan berkata, "Orang-orang ini." Damar duduk di sana bertiga, ekspresi mereka cukup tenang. Leo dengan cepat memperkenalkan dan berkata, "Mereka pendatang baru, kamu juga tahu bahwa istriku wanita yang baik hati." Saat melihat mereka bertiga, dia membawanya ke rumah, dan sekarang mereka bekerja di Night Global. Lalu dia berkata kepada mereka bertiga, "Cepat. Ini Petrus, Kak Petrus." "Kak Petrus," panggil Damar bertiga. Petrus memandang Damar dan yang lainnya, lalu berkata dengan senyum ringan, "Orang baru ya, apa kamu sudah beritahu aturannya pada mereka? Jika kamu tinggal di sini, biaya per kepala 1 juta, berapa banyak yang kamu miliki?" "Total 6 orang," kata Damar. Leo buru-buru berkata, 3 orang lainnya tidak dapat beradaptasi dengan iklim, mereka memiliki alergi kulit dan tinggal di lantai atas, tetapi kami akan tetap membayar biaya per kepala. Kak Petrus, kau tahu aku orang yang jujur, aku hanya ingin hidup tenang dan sederhana." 3 lainnya wanita. "Ya, sepertinya penampilannya menarik, ya?" tanya Petrus sambil tersenyum. Saat itu, orang yang di dapur kembali sambil mengambil banyak air. Itu air yang dibeli oleh Lilia kemarin dan dimasukkan ke lemari es. Dia bahkan mengeluarkan daging sapi yang dibeli Lilia, dan berkata sambil berjalan, "Leo, sekarang hidupnya enak, ya, kulkasnya penuh dengan kola dan daging. Daging sapi yang mewah seperti ini saja mampu dia beli." Dia melemparkan beberapa botol air es ke beberapa orang, dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Panggil ketiga wanita itu, "Tidakkah kamu tahu jika Kak Petrus dan kami tidak memiliki istri? Apakah kamu masih ingin tinggal sini?" Wajah Leo sedikit berubah. Dia melirik Damar dan yang lainnya, menemukan bahwa ekspresi Damar cukup tenang. Dia tidak berani melawan Petrus, lalu naik ke atas dan berkata, "Dokter Lilia, para penagih uang mengatakan ingin melihat kalian." Lilia tertegun, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kami akan segera turun." Ketiga gadis itu berjalan ke bawah, mata mereka langsung tertuju pada Lilia dan Lily. Wajah mereka bertiga seperti mengeluarkan semburan cahaya. Jelas, ini bukan kelompok yang sama yang dipukuli oleh Lilia kemarin, jadi mereka tidak mengenali Lilia. Saat itu, mata mereka benar-benar terpuaskan. Wanita seperti ini, di Sin City, pasti sudah dimiliki lelaki besar. "Kak Petrus, jika 2 gadis ini dibawa ke bos, mungkin bos bisa memberi kita hadiah," kata pria yang pergi ke dapur sambil menelan mulutnya. Petrus pun menelan ludahnya,
menggilat bibirnya dan menatap Leo dan berkata, "Cekak-cekak, Leo, aku pikir kamu orang yang jujur sebelumnya, tapi sekarang, kamu berani berbohong padaku. Ini bukankah kamu menyembunyikan burung emas dalam sangkar?" Wajah Leo tiba-tiba berubah. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya karena terlalu takut. Penyesalan pun muncul di hatinya. Menyesal telah menerima Damar dan yang lainnya. Dia melihat ekspresi Damar dan yang lainnya masih sangat tenang. Saat ini, hatinya semakin kalang kabut. Ekspresi Damar dan yang lainnya begitu tenang, namun jelas dia tidak berniat untuk membiarkan Lilia dan yang lainnya pergi. "Serahkan uangnya, dan ketiga wanita ini, tidak masalahkan?" Petrus bertanya sambil tersenyum. Leo tidak berani berbicara dan gemetar. Di dapur, Angela yang mendengar adegan ini dan bergegas keluar dan berkata, "Kak Petrus, gadis-gadis ini semua gadis baik-baik. Mereka baru datang ke sini dan mengalami kesulitan. Anggaplah kamu tidak pernah bertemu dengan mereka, bagaimana?" "Aku mohon." Petrus mendorong Angela menjauh. Damar mengerutkan kening. Angela segera berlutut di tanah dan berkata, "Kak Petrus, aku mohon, kita sudah lama saling kenal, jadi tolonglah hargai aku. Orang seperti kamu, masih punya muka." Petrus mencibir, menatap Angela yang sedang berlutut, dengan wajah jijik, lalu langsung menjulurkan tangannya dan meraih Lilia. Plak, tiba-tiba, Damar tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih tangan Petrus. Kemudian sudut mulutnya sedikit menyeringai, "Apa aku memperbolehkan kalian bergerak?" Petrus menyipitkan matanya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia memandang Leo dan berkata, "Leo, pendatang baru yang kamu bawa ini sepertinya tidak tahu aturan." Setelah berkata, dia menatap Damar dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengajarimu aturan Sin City." Selama percakapan, beberapa orang berkumpul di sekitar mereka. Celing, kelang, celing. Mereka langsung mencabut pisau di tangan mereka, tersenyum dan menatap Damar. Wajah Angela ketakutan, dia berbaring di tanah, lalu berteriak, "Damar, kalian, jangan diam di sana, lari." Damar menoleh, menatap Angela dan berkata, "Bibi Angela, kalau kita pergi, mereka pasti akan mempersulitmu. Jadi, kita tidak bisa pergi." Ekspresi Angela sedikit bingung. Hati Damar juga tergerak melihat Angela yang ingin melepaskan Damar dan yang lainnya, dan bukan berdiri membela sisi sebelah. Meski Leo tidak berani berbicara, Damar tetap bisa mengerti. Kebaikan hati Bibi Angela tidak bisa disia-siakan oleh Damar. "Bibi Angela." Tiba-tiba, Dewan berjalan ke sampingnya, membantunya berdiri dan berkata, "Jangan berlutut ke sembarangan orang, lututmu sangat berharga." Damar melihat orang-orang mendekat dan merasa bahwa konflik sudah tidak mungkin dihindari. Dia duduk di bangku, tersenyum kecil dan berkata, "Majulah." Bersambung.